Nah, lalu seorang astronom Amerika yang bernama Seth Shostak itu mengatakan alasan Amerika Serikat sangat antusias kepada keberadaan alien karena Amerika selalu mencoba untuk melakukan inovasi sehingga mereka terus mencari hal baru termasuk mencari kehidupan di luar angkasa. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, beberapa hari ini tersebar sebuah video tentang pengakuan seorang mantan agen intelijen Amerika Serikat. Namanya itu David Grush dan dia membuat sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan saat sidang Kongres Amerika Serikat yang mana dia membahas tentang keberadaan alien. Di dalam pernyataan ini yang bikin kaget adalah sebenarnya orang-orang di dalam ruangan tersebut itu sebagian besar juga tidak mengetahui keberadaan alien ini. Nah, jadi dia mengatakan kalau ada sebagian elit alias penguasa di Amerika Serikat yang mengetahui tentang hal ini. Jadi ibaratnya tuh di negara tersebut bukan pemerintah yang memiliki kekuasaan paling tinggi. Jadi ada oligarki lain, ada penguasa lain di atasnya lagi, yaitu elit global. Nah, memang hal ini tuh udah jadi rahasia umum ya geng. Misalkan aja kayak Obama gitu, yang kita tahu orang nomor 1 di Amerika Serikat. Padahal di atas Obama banyak lagi nih orang yang memiliki kuasa penuh. Misalkan kayak keluarga Rothschild, Rockefeller, terus ada BlackRock dan lain-lain. Makanya mantan agen intelijen Amerika Serikat yang bernama David Grush ini sangat yakin dengan statement yang dia utarakan. Bahkan dia membawa 2 orang teman lain atau saksi lain untuk meyakinkan orang-orang di dalam sidang Kongres tersebut tentang apa yang dirahasiakan oleh para elit Amerika, yaitu keberadaan alien. Nah, 2 orang saksi yang dia bawa ini bernama Ryan Graff dan juga David Fravor. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang menggemparkan ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Seperti yang kita tahu ya geng, Amerika ini adalah salah satu negara yang sangat tertarik dan juga paling antusias untuk mencari keberadaan makhluk luar angkasa. Mereka menjalankan sebuah proyek yaitu SETI yang merupakan singkatan dari Search for Extraterrestrial Intelligence, yang dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan sebagai sebuah proyek untuk mencari kebenaran tentang alien atau makhluk luar angkasa. Mungkin ini akan menjadi sebuah tertawaan buat kita di sini gitu ya, dan juga mungkin buat orang yang males mikir dan selalu menjadikan kata hoax sebagai tameng gitu, bakal bilang ini cuma akal-akalan Amerika doang gitu. Tapi geng, yang jadi pertanyaannya adalah masa iya sebuah project yang kita anggap akal-akalan, kita anggap cuma propaganda doang, tapi memiliki banyak sekali anggota atau pekerjanya dan bahkan kantornya jelas, tempat penelitiannya jelas, laboratoriumnya ada gitu. Bagaimana ceritanya untuk memalsukan sesuatu atau membuat propaganda sampai menggelontorkan dana sebegitu besar? Ya mungkin bisa aja terjadi, tapi hal ini patut kita bahas terlebih dahulu. Gak cuma Amerika yang melakukan hal tersebut, bahkan Inggris juga sama geng. Semenjak berakhirnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Inggris ini konsisten untuk mengembangkan perangkat radio untuk keperluan antariksa. Nah, baru setelah itu disusul oleh Prancis, Spanyol dan juga Jerman. Bahkan Rusia juga sama, tetapi Rusia lebih tertutup. 2 negara yang lebih dulu sebenarnya melakukan penelitian ini itu adalah Italia dan Rusia justru. Tetapi Italia tidak lagi melanjutkan proyek tersebut dan Rusia itu mulai memberhentikan proyek ini semenjak Uni Soviet bubar. Mungkin beberapa negara yang akhirnya menghentikan penelitian atau proyek SETI ini memilih untuk mengalokasikan dana mereka ke hal lain. Karena kan yang namanya proyek kayak gini, proyek penelitian ruang angkasa kayak gini, ya hasilnya tidak pasti. Nah, jadi banyak negara-negara yang memilih untuk mengalokasikan ke kegiatan yang lebih nyata dan lebih cepat terlihat hasilnya. Nah, lalu seorang astronom Amerika yang bernama Seth Shostak itu mengatakan
Alasan Amerika Serikat sangat antusias kepada keberadaan alien karena Amerika selalu mencoba untuk melakukan inovasi sehingga mereka terus mencari hal baru termasuk mencari kehidupan di luar angkasa. Ya, tujuan pertamanya adalah ingin mengetahui bagaimana teknologi luar angkasa itu bekerja. Karena kan banyak tuh isu yang mengatakan kalau alien itu jauh lebih maju dan lebih canggih kehidupan mereka daripada kita yang ada di bumi. Nah, makanya Amerika itu sangat antusias serta ambisius untuk bisa menemukan keberadaan alien. Banyak spekulasi yang mengatakan tentang sebenarnya Amerika Serikat ini sudah sejak lama mengetahui keberadaan alien tersebut. Dan ini juga terbukti tidak hanya Amerika doang yang sudah beberapa kali kebocoran informasi tentang apa yang mereka temukan. Rusia juga udah pernah, geng. Rusia itu pernah diisukan menyembunyikan benda asing, yaitu UFO. Nah, kalau Amerika itu selalu dikaitkan dengan Area 51 yang mana ini dicurigai menjadi tempat mereka untuk menyembunyikan keberadaan alien tersebut. Kasus tentang keberadaan alien atau benda asing di langit Amerika itu tidak hanya sekali dua kali laporannya diterima. Itu ada sebanyak 366 kasus yang sudah dilaporkan kepada pemerintah Amerika Serikat sejak bulan Maret tahun 2021. Dan jumlah tersebut itu semakin hari semakin meningkat dan bahkan dari 17 tahun yang lalu, laporan sejak Maret 2021 tersebut adalah laporan yang terbanyak, alias orang-orang itu semakin jelas melihat benda-benda asing tersebut. Tetapi setiap laporan tersebut hanya dianggap mentah oleh pemerintah Amerika Serikat. Bahkan mereka ya semacam cuek gitu ya, tidak mau buka suara tentang hal itu. Nah, lalu pada tanggal 12 Januari tahun 2023, Direktur National Intelligence atau DNI milik Amerika itu menerbitkan sebuah laporan tentang UFO. Tetapi di dalam laporan ini sengaja kayak disamarkan gitu loh, geng. Jadi isi laporannya itu ditulis bukan UFO, tapi diganti menjadi UAP. UAP, tulisannya UAP, yang mana itu kepanjangannya adalah Unidentified Aerial Phenomenon. Di dalam laporan tersebut dikatakan total ada 510 penampakan tentang benda asing atau UAP ini sejak tahun 2022. Dari laporan ini, lebih dari setengah laporan tersebut awalnya dianggap hanya biasa aja, tetapi ada beberapa penampakan lain itu terlihat sangat aneh. Ada yang mengatakan benda asing itu ya sekilas kayak mirip balon terbang. Ada juga yang mengatakan mirip seperti drone. Nah, tapi banyak keanehan-keanehan yang terlihat dari benda asing tersebut atau benda yang disebut dengan UAP ini. Namun ada hal yang menarik ya, yang sering sekali melihat benda asing ini justru bukan warga sipil. Hanya beberapa warga sipil lah yang sempat melihat. Tetapi yang paling sering melihat benda asing tersebut adalah personil militer Amerika Serikat, terutama dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Nah, ini kok bisa nih? Nah, ini juga pernah terjadi sebelumnya ya, geng, dimana pada bulan Juli tahun 2019 itu ada kepala Angkatan Laut Amerika. Dia mengaku dia bersama krunya itu melihat ada 6 benda asing yang dia sebut UFO pernah mengganggu pasukan Angkatan Laut Amerika di saat itu. Mereka tidak tahu dari mana benda asing itu berasal, tapi tiba-tiba benda tersebut terlihat seperti mengejar 4 kapal perang milik Amerika. Benda asing yang dicurigai sebagai UFO ini mendekati kapal perang Amerika Serikat di area pelatihan dengan kecepatan tinggi. Dan UFO tersebut memiliki kemampuan bergerak melampaui model UAV milik Amerika Serikat. Nah, dari sistem navigasi yang ada dari salah satu kapal menunjukkan kalau UFO tersebut terus-menerus mempertahankan kecepatan hampir 30 km per jam untuk mempertahankan posisi melayang mereka di atas kapal, yang mana kemampuan ini sangat sulit biasanya dilakukan oleh drone atau UAV. Jadi simpelnya itu kalau misalkan ada kapal nih, terus di atasnya ada drone nih yang ngikutin kapal tersebut, itu biasanya mustahil drone tersebut bisa ngejar posisinya tuh selalu sejajar sama kapal. Biasanya kalau nggak dia ketinggalan, bisa jadi dia yang jauh lebih cepat. UFO tersebut mengikuti kapal perang milik militer Amerika Serikat setidaknya selama 90 menit dan terus bergerak sampai 185 km. Jadi 1,5 jam dia ngikutin kapal Amerika. Ya logiknya drone macam apa yang bisa terbang selama itu, geng? Lalu menanggapi laporan tersebut, anggota Kongres dari Partai Republik dari Tennessee yang bernama Tim Burchett itu mengatakan kalau Amerika sebenarnya memang selama ini telah menutup-nutupi keberadaan alien tersebut, dan ini sudah terjadi dari tahun 1940-an. Makanya setiap laporan yang masuk ke mereka atau ke pemerintah Amerika Serikat selalu dianggap nggak ada. Jadi kayak ya dianggap lalu aja gitu, nggak mau dibahas, nggak mau ditanggepin, dan nggak mau dipublish juga. Tim Burchett ini meminta pemerintah Amerika Serikat untuk terbuka kepada masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang selama ini pemerintah menyembunyikan keberadaan alien, alangkah baiknya untuk sekarang pemerintah langsung membongkar hal tersebut kepada publik, karena kan ini eranya sudah berbeda gitu. Karena kalau misalkan disimpan terus-menerus, lama-lama ini akan ketahuan dan bocor juga.
Nah, lalu ada sebuah survei yang dilakukan oleh Pew Research Center pada bulan Juni tahun 2021 yang mengatakan kalau 65% warga Amerika Serikat itu percaya tentang adanya kehidupan di luar planet bumi. Yang artinya ya alien itu ada. Nah, mereka percaya hal tersebut karena alam semesta ini sangat luas dan gak mungkin manusia sudah selesai menjelajahi semuanya. Dan mereka sangat percaya masih ada peradaban lain di luar bumi tempat kita tinggal, yaitu makhluk luar angkasa atau yang sering disebut dengan alien. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu mantan agen intelijen Amerika Serikat yang bernama David Grush itu membongkar semua rahasia Amerika Serikat tentang keberadaan alien. Kejadian ini terjadi pada hari Rabu malam tanggal 26 Juli tahun 2023. Seorang mantan pejabat dari intelijen Amerika Serikat itu menjadi seorang whistleblower. Jadi whistleblower ini istilah bagi seseorang yang memberikan informasi rahasia terhadap suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga pemerintahan di mana dia bekerja. Jadi ibaratnya itu dia membocorkan lah rahasia yang sebenarnya tidak boleh dipublish. Sesuai dengan yang sebelumnya gue sebutkan, namanya itu adalah David Grush yang bernama lengkap David Charles Grush. Usianya masih cukup muda, yaitu 36 tahun. Di sini dia memberikan informasi kepada anggota Kongres dan Inspektur Jenderal Komunitas Intelijen tentang beberapa program rahasia yang pernah dijalankan oleh Amerika Serikat, dan dia juga terlibat di dalam proyek tersebut. Nah, mungkin kita akan mengira kalau David Grush ini cuma orang yang stres mungkin ya, atau mungkin dia cuma anggota intelijen yang sakit hati gitu kepada Amerika. Nah, sebenarnya enggak. Dia ini termasuk salah satu anggota militer yang dihormati ketika bertugas di Afghanistan, dan dia merupakan seorang veteran dari National Geospatial Intelligence Agency atau disingkat dengan NGA, dan juga National Reconnaissance Office atau disingkat dengan NRO. Nah, lalu dia juga bertugas sebagai perwakilan kantor pemantauan di Unidentified Aerial Phenomenon atau UAP Task Force dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dari sini aja kita udah lihat ya kalau sebenarnya dia memang orang penting atau orang dalam di pemerintahan Amerika Serikat, terutama ya di militernya gitu. Dia pada akhir 2021 sampai dengan Juli 2022 juga menjadi wakil ketua UAP di NGA dan menjadi perwakilannya. Dan salah satu informasi yang dibocorkan oleh David Grush mengatakan kalau Amerika itu berhasil mengambil sebuah pesawat yang bukan berasal dari bumi atau dibuat oleh manusia, tetapi melainkan pesawat yang aneh banget yang dibuat oleh makhluk asing alias alien. Dari beberapa pesawat yang berhasil ditemukan itu ada yang bentuknya cuma setengah, ada juga yang masih utuh tapi sudah mulai rusak atau ya kayak bekas ditembak gitu, geng. Dan David Grush mengatakan informasi ini sebenarnya sengaja disembunyikan oleh pemerintah Amerika Serikat dari Kongres, dan dia mengatakan dia sudah sangat lega dengan memberikan informasi ini di Kongres agar semuanya terbuka lebar dan semuanya tahu tentang hal ini, dan dia yakin banget setelah itu dia akan mendapatkan diskriminasi. Yang mana sebenarnya dia di sini meyakinkan semua orang kalau dia nggak mungkin bohong, karena apa yang dia pertaruhkan itu bisa jadi akan mengakibatkan penurunan pangkat, pemberhentian kerja, atau bahkan dia bisa saja dieksekusi oleh pemerintah Amerika Serikat, dan dia mengakui hal tersebut di dalam sidang Kongres. Nah, jadi dia meyakinkan semua orang kalau dia tidak berbohong. David Grush menjelaskan sebenarnya pemerintah Amerika Serikat dan para sekutu sudah menyimpan atau memiliki pesawat yang diduga dari alien ini selama lebih dari 1 dekade. Pesawat tersebut sudah dioper-oper ya, jadi dari Amerika kepada sekutunya, lalu kepada negara-negara lain yang bekerjasama dengan Amerika. Gunanya adalah untuk melakukan sebuah penelitian yang mana akhirnya ditemukan fakta kalau pesawat tersebut bukan berasal dari buatan tangan manusia. Nah, ini berdasarkan uji morfologi kendaraan, pengujian bahan, serta meneliti susunan atom yang jelas berbeda dengan apa yang ada di bumi. Bahannya aja itu beda banget gitu, bukan terbuat dari plastik, bukan terbuat dari besi. Jadi ada bahan tersendiri yang belum diketahui itu jenis bahan apa. David Grush sendiri sudah menyiapkan banyak sekali dokumen tentang UAP ini selama dia bekerja di pemerintahan untuk Kongres. Grush juga membantu merancang naskah yang berkaitan dengan UAP untuk Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional FY 2023 dan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada Desember tahun 2022. Di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki informasi tentang UAP dapat memberitahukan Kongres tanpa takut adanya intimidasi, sehingga hukum ini dapat memberikan perlindungan bagi siapapun yang ingin melaporkan informasi mengenai UAP. Jadi orang tersebut tidak boleh takut walaupun sebelumnya dia terikat terhadap perjanjian sebuah lembaga untuk tidak boleh membocorkan rahasia yang berkaitan dengan UAP.
Nah, jadi dia ini sembari membocorkan tentang keberadaan alien atau benda-benda asing yang dirahasiakan oleh Amerika, dia juga mencari nih pasal-pasal yang bisa melindungi dia nantinya agar dia tidak dipenjara atau dihukum secara semena-mena. Nah, sejak tahun 2022, Grush ini memberikan informasi kepada Kongres mengenai rahasia yang direkam selama berjam-jam yang kemudian ditranskrip menjadi ratusan halaman yang berisikan data mengenai program pemulihan pesawat alien. Di dalam hal ini dia mengatakan kalau para elit bersama pemerintah itu sebenarnya sedang meneliti pesawat alien tersebut, sedang berusaha untuk menghidupkan kembali pesawat itu. Nah, sementara Kongres itu merasa kayak mereka ini tidak dilibatkan dan bahkan mereka secara fisik belum pernah melihat apa yang dikatakan oleh David ini. Nah, jadinya hal ini membuat para Kongres jadi penasaran bagaimana sih sebenarnya bentuknya. Kalau bisa mereka itu dikirimkan puingnya aja juga nggak apa-apa agar mereka mengetahui hal tersebut. Nah, lalu David Grush mengatakan penyelidikan yang dia lakukan dengan cara mewawancarai beberapa pejabat intelijen yang memiliki pangkat tinggi dan beberapa di antara mereka itu terlibat langsung dalam program rahasia tersebut. Dan sampai saat sekarang ini dikatakan oleh David Grush itu usaha untuk melakukan pemulihan terhadap pesawat ruang angkasa atau pesawat alien tersebut masih dilakukan, dan dia mengetahui nama-nama orang yang masih menjadi karyawan atau tim untuk proyek tersebut dan bahkan nama-nama mantan karyawan yang sudah tidak lagi ikut serta, yang sebenarnya itu harus dirahasiakan. Dan David Grush sendiri itu meninggalkan pekerjaannya sebagai agen intelijen Amerika Serikat pada tanggal 7 April tahun 2023. Nah, dia memiliki tujuan untuk mengungkap rahasia tersebut kepada publik dan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah atas semua rahasia yang selama ini mereka simpan kepada masyarakat. Nah, dia dengan lantang mengatakan hal ini di sidang Kongres tersebut. Or have heard of, I guess? I have to be careful asking that question. I directed people with that knowledge to the appropriate authorities. Maybe in a... David Grush juga mengatakan selama dia bekerja untuk meneliti UAP, dia dan timnya mendapatkan tekanan dari salah satu pihak, yang mana mereka ini seperti mendapatkan diskriminasi agar tetap menjaga rahasia tersebut. Nah, tapi sayangnya David Grush tidak menyebutkan pihak mana nih, siapa nih yang memberikan tekanan kepada dia. Lalu David Grush ditanyai oleh salah satu anggota Kongres di saat itu. Pertanyaannya yaitu, apakah pemerintah Amerika Serikat sudah memiliki informasi tentang kehidupan di luar planet bumi? Jawaban dari David Grush benar-benar mengagetkan. Dia mengatakan kalau Amerika sebenarnya sudah mengetahui aktivitas alien atau aktivitas makhluk asing di luar bumi sejak tahun 1930-an. Lalu, dua saksi yang dibawa oleh David Grush itu juga bukan orang sembarangan. Salah satunya adalah mantan Komandan Angkatan Laut Amerika yang bernama David Fravor. Nah, satu lagi yang namanya Ryan Graves itu merupakan seorang pensiunan pilot pesawat tempur Amerika. David Fravor itu bercerita kalau dia pernah melihat sebuah benda terbang melintas langit selama berada di dalam sebuah misi pada tahun 2004. Sementara Graves juga mengalami hal yang sama. Dia sempat melihat sesuatu yang tidak dikenal itu melayang-layang di udara di lepas pantai Atlantik, dan bahkan dia mengatakan dia sempat melihat benda asing tersebut selama beberapa tahun. Lalu geng, salah satu anggota parlemen yang sebelumnya udah sempat gue sebutkan, yaitu Tim Burchett, itu memberikan dukungan terhadap apa yang dikatakan oleh David Grush dan juga kesaksian dua orang yang lain. Dan di saat itu Burchett sebagai anggota parlemen Amerika Serikat mengatakan mereka berjanji bahwa Kongres nantinya akan berusaha untuk mengungkapkan rahasia yang selama ini ditutupi oleh pemerintah elit Amerika. Apa sih yang sebenarnya terjadi dan kenapa hal ini harus dirahasiakan? Lalu bagaimana nih sikap pemerintah Amerika Serikat atau pemerintah elit Amerika Serikat setelah mendengar kabar pengakuan dari David Grush ini? Karena kan ini viral banget. Nah, ternyata mendengar kesaksian David Grush, pihak Pentagon Amerika membantah klaim yang dikatakan oleh David Grush. Seorang juru bicara Departemen Pertahanan yang bernama Sugok itu mengatakan bahwa para penyelidik belum menemukan informasi yang terverifikasi terkait apapun yang dapat mendukung klaim yang mengatakan bahwa ada program yang dijalankan oleh pemerintah untuk memiliki ataupun membongkar materi ekstraterestrial di masa lalu maupun sekarang. Jadi dia bilang ya belum ada buktinya kalau memang pemerintah ini punya proyek membongkar pesawat alien tersebut atau memperbaiki pesawat alien tersebut. Jadi belum ada buktinya.
Walaupun sebenarnya ya, kalau kita cek beberapa data, Pentagon Amerika itu cukup sering mempublikasikan penemuan atas dugaan adanya UFO. Nah, tapi kenapa kali ini justru mereka membantah gitu ya? Ada beberapa publikasi tentang penemuan UFO yang dilakukan oleh Pentagon. Pertama pada bulan Desember tahun 2022, yang dimana Pentagon mengatakan telah menerima sekitar 650 laporan baru sejak mereka mengatakan akan menyelidiki UFO lebih lanjut. Tetapi di saat itu, Wakil Menteri Pertahanan Bidang Intelijen dan Keamanan yang bernama Ronald Moultrie mengatakan kalau pihaknya belum menemukan adanya indikasi bahwa laporan-laporan tentang penampakan benda asing tersebut bisa dikategorikan sebagai UFO katanya. Lalu, kesaksian dari David Grush, Pfeffer dan juga Graves akhirnya dianggap sangat serius oleh pihak Kongres karena kan mereka ini backgroundnya bukan orang biasa. Mereka ini orang penting di dalam pemerintahan serta militer Amerika Serikat. Otomatis informasi yang mereka berikan ini adalah informasi yang autentik. Nah, makanya pihak parlemen akan menyelidiki hal ini lebih lanjut. Walaupun hal ini sudah mulai heboh, tetapi dua partai yang ada di Amerika, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik, mengatakan justru mereka nggak khawatir dengan keberadaan alien. Yang mereka khawatirkan adalah laporan orang-orang tentang adanya benda asing di langit mereka itu justru sebuah drone spy alias alat punya mata-mata dari musuh negara mereka. Nah, hal ini justru berbahaya sebenarnya apabila tidak diselidiki karena bisa saja suatu waktu hal ini dapat merugikan atau menghancurkan Amerika melalui para musuh-musuh mereka. Dan apa yang dilakukan oleh David Grush ini adalah sebuah bukti kalau banyak dari anggota pemerintahan Amerika Serikat itu mulai jengah dan mulai nggak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah elitnya, yang mana banyak sekali rahasia yang disembunyikan kepada masyarakat. Nah, barulah timbul satu persatu nih dari mereka yang sudah mulai pensiun atau mulai keluar dari pemerintahan membocorkan satu demi satu rahasia-rahasia dari pemerintah elit Amerika. Gimana nih geng? Menurut kalian, apakah laporan yang diberikan oleh David Grush dan juga dua saksi yaitu Pfeffer dan Graves benar adanya? Atau sebenarnya video viral tentang pengakuan David Grush di sidang Kongres Amerika Serikat ini hanya sebuah video untuk pengalihan isu? Karena mungkin mereka mempunyai agenda yang jauh lebih besar daripada itu. Jadi agar beritanya tertutup, ya diviralkanlah berita tentang alien ini. Karena untuk menggoreng konspirasi kayaknya akan lebih mudah untuk membuat sebuah kehebohan. Gimana menurut kalian geng? Coba tinggalkan komentar di bawah.